Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam budaya, rahayu, rahayu, rahayu. Berjumpa lagi dengan saya Mas Oo di channel Pusaka Jawa Official. Alhamdulillah wa syukurillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan segala nikmatnya. Nikmat yang paling besar bagi kita adalah nikmat iman dan Islam, serta nikmat diberikan kesehatan. Di antara nikmat-nikmat yang lainnya tidak bisa saya sebutkan secara zahir maupun batin. Salat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW serta keluarganya, sahabatnya, serta pengikutnya ila yaumil akhir. Allahumma ij'alna minhum, semoga kita semua di golongan umat Rasulullah SAW dan mendapatkan syafaat dari beliau kelak di akhirat nanti. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga iman Islam kita, menjaga ketauhidan kita sampai nafas terakhir kita, sampai ajal menjemput kita. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, diawali dengan bismillah, diakhiri dengan alhamdulillah. Semoga sahabat Pusaka Jawa selalu dalam keadaan terbaik dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala macam mara bahaya baik zahir maupun batin, dijauhkan dari segala macam musibah baik musibah banjir, angin topan, longsor, gempa bumi, kebakaran, gunung meletus, musibah rumah tangga ataupun musibah-musibah yang lainnya tidak bisa saya sebutkan. Sahabat Pusaka Jaya yang sedang terpuruk ekonomi, semoga Allah bukakan keran rezekinya lebar-lebar dan mendapatkan rezeki yang berkah berlimpah sampai ke anak cucu. Sahabat Pusaka Jawa yang sedang sakit, semoga Allah angkat penyakitnya, diberikan kesehatan, kesembuhan, serta diberikan ganjaran berupa pahala karena telah sabar dalam mencoba berupa sakit. Alhamdulillah wa syukurillah, sahabat Pusaka Jawa. Tidak cuma sahabat Pusaka Jawa, teman-teman handai-tolan sahabat Pusaka Jawa pun saya doakan hal yang sedemikian rupa. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, pada sore hari ini Al-Fakir alhamdulillah mendapatkan kesempatan untuk bisa membuat video. Mudah-mudahan apa yang akan Al-Fakir sampaikan menjadikan satu keberkahan videonya wal akhirah, menambah wawasan bagi Al-Fakir, juga menambah wawasan buat sahabat-sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada. Dimana di channel YouTube Pusaka Jawa ini adalah channel yang untuk bernilai mengedukasi, ya, dimana leluhur kita itu mempunyai warisan yang sangat adiluhum, yang sangat besar, ya, yang wajib mungkin bagi kita sebagai anak cucunya untuk memeliharanya. Dan bentuknya adalah tosan aji. Tosan aji sendiri bermakna tosan artinya adalah besi, aji adalah yang dimuliakan. Yang dimuliakan yang bagaimana, dalam arti seperti apa Mas O? Dalam arti yang dimuliakan ketika proses pembuatannya saja, leluhur kita itu sudah dari bahan sudah memilih antara bumi dan langit dijadikan satu. Kok antara bumi dan langit dijadikan satu? Karena bahannya mencakup bahan dari luar angkasa, yaitu batu meteor. Kemudian dari bumi ada biji besi dan baja, dijadikan satu. Dan itu kelebihan dari nenek moyang kita yang tidak dimiliki oleh bangsa-bangsa yang lain. Seperti itu sahabat Pusaka Jawa. Nah, sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, pecinta tosan aji dibagi menjadi 3 versi Pusaka Jawa Official. Yang pertama, orang yang suka dengan esotori atau nilai antikanya. Yang kedua, orang yang suka dengan nilai isoteri, sisi tuah, angsar, atau manfaatnya. Yang ketiga, orang yang suka dengan dua-duanya. Ya, kenapa kok dibagi 3? Karena memang dari pembuatannya saja, tosan aji ini melibatkan proses dohir dan batin, ya, dimana sang empu itu mempunyai skill 3. Pertama, dia skill di tempa besi, skill di ukir, dan juga skill di spiritual, dimana dia sematkan doa-doa khusus pada bilah tosan aji yang dilambangkan dengan pamor. Dan pamor itu adalah melambangkan doa-doa dan harapan dari sang empu agar bisa dibaca. Oh, ternyata pamor ini untuk kerezekian. Oh, ternyata pamor ini untuk untuk perlindungan, seperti itu. Nah, kali ini yang akan saya babar adalah bukan keris tapi berupa tombak. Tombak ini sangat spesial. Kenapa sangat spesial? Dari segi garapnya, dari segi fisiknya, rancang bangunnya sangat istimewa dan sangat bagus. Warongkonya pun bagus. Kita ambil bilah tombaknya. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, Anda bisa melihat warongkonya penuh dengan ukiran. Ini adalah warongko gaya Maduranan. Ini adalah warongko seken. Kenapa dibikin warongko seperti ini tombak? Karena peralihan bahasanya. Peralihan tosan aji yang tadinya multifungsi untuk di samping untuk berburu, di samping untuk mempertahankan diri dan berperang, sekarang tosan aji yang sekarang lebih banyak disimpan sebagai satu untuk disimpan sebagai benda antik. Makanya
agar bisa dibawa kemana lebih simpel memakai warongko scan. Kedua, diambil sisi tuahnya ya sebagai piandel, dibawa ke tas lebih gampang. Kalau dulu kan pakai landaian panjang 1,5 meter 2 meter karena untuk berperang kan seperti itu. Nah, dengan warongko scan seperti ini otomatis ini dibawa di dalam tas pun gampang ya, agar juga mendapatkan manfaat dari doa-doa dari sang empu kan seperti itu. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, kita lihat tombaknya apa. Ini juga warongkonya bagus. Kita buka bilahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, ini masih pakai plastik ya. Kita buka bilahnya. Bilahnya cukup simetris sahabat Pusaka Jawa, antara dari ujung bilah sampai ke bawah sini ini simetris kanan kirinya ya. Ini bilahnya seperti ngadal meteng, di bawahnya ramping, di atasnya gendut, bawahnya atasnya ramping lagi ya. Kemudian di bagian tengah sini ini memakai odo-odo, jelas sekali odo-odonya. Kalau kita pegang barangnya ini odo-odonya jelas sekali. Ini nih, nah ini ujung beluknya tuh. Odo-odo itu seperti gundukan jalan yang begini, kayak polisi tidur. Ini jelas sekali. Nah, kemudian kalau kita lihat ya sahabat Pusaka Jawa, kalau kita lihat dari bentuknya, dari bawah ramping, ke tengah tidak terlalu besar, ke atas ramping lagi, ini adalah dapur tombak ron pring. Ya, kita ketahui ron artinya daun, pring adalah bambu. Kenapa kok leluhur kita mengatakan membuat tombak namanya ron pring? Ya, Anda lihat daun bambu. Daun bambu itu tajam, kanan kirinya tajam. Agar kita menjadi manusia yang waspada terhadap segala sesuatu. Paham ya? Tajam di sini lebih eling lan waspodo. Maknanya seperti itu, ron pring. Kemudian daun bambu itu kalau kering ya, kita lihat daun bambu kalau malam bergesekan serak-serak kan menimbulkan suara ya. Kalau malam srek gitu. Kita juga diharapkan agar kita bisa memberikan satu warna pada kehidupan, dimana tentunya warna yang bagus ya. Omongan kita jangan sampai sembarangan seperti itu, yang menyebabkan sakit hati orang, yang menyebabkan permusuhan kan seperti itu. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, kalau kita lihat dari pucukan bilahnya, ini adalah pucukan bilahnya nguduk gambir. Sahabat Pusaka Jawa, kita ukur panjang bilahnya. Ini cukup berat, sahabat, tebel ini. Ini kemungkinan besar saya nggak ada koin, saya nyari koin loh. Kalau tak tus gitu loh. Ya, kalau ada koin tak tusukan bentar ya. Nah, ini ada koin. Tembus. Tuh. Ya. Ini tembus sama koin. Jadi memang walaupun tidak tajam ujungnya, tapi tetap tembus karena ini memang tebal dan kokoh. Ini mungkin kalau orang bilang kalau ini Brojogono gitu loh ya. Nah, sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada ya, sekarang kita lihat dari material besinya. Material besinya cukup matang, sahabat, padat, tebel ya. Material besinya cukup padat dan tebel. Kemudian simetris, dari atas ke sininya simetris. Pamornya pun istimewa, sahabat Pusaka, di mana pamornya ini tidak nerjang landep. Anda lihat ini pamor penuh dari pangkal sampai ke ujung, tapi tidak nerjang landep. Ada listnya, ada pembatasnya. Ini merupakan garap-garap empu yang sangat profesional. Kadang ada pamor yang sampai ke landep-landep seperti itu. Yang pertama itu. Yang kedua, terjaganya bilah. Terjaganya bilah, tidak makan korosi. Akhirnya masih terlihat pamornya tidak kemakan, tidak nerjang landep. Kadang ada pamor yang awalnya memang tidak nerjang landep, tapi karena korosi akhirnya terlihatnya seperti nerjang landep. Kalau ini tidak. Jadi ini
tombak sangat terurus, sangat terawat sahabat pusaka Jawa ya. Jadi ini juga dari garapnya sangat bagus ya. Pamornya itu full ya. Pamornya full artinya bior dan juga terang. Ya sahabat pusaka Jawa, ini pamornya bior dan juga terang. Istimewa, ini istimewa sekali, menurut saya istimewa dari garapnya. Ini warangan nggak begitu baru sahabat pusaka Jawa, tapi masih terlihat terang. Oke sahabat pusaka Jawa, coba kita ukur di samping-sampingnya ya, listnya ini berapa jaraknya antara landep dengan pamor kanan kirinya, biar kita tahu simetrisnya. Tuh, ini jaraknya adalah sekitar setengah senti sahabat pusaka Jawa, kanan kirinya setengah senti. Jadi antara ini dengan ini setengah senti, ini juga di sini setengah senti ya. Jadi ini hanya digarap oleh empu-empu yang cukup profesional. Menurut saya ini memang tombaknya gagah tapi juga ayu sahabat. Jadi Arjuna, ngerti ya Arjuna? Arjuna kan gagah tapi juga kan banyak yang bilang Arjuna cantik pula, karena saking gagahnya juga akhirnya kayak wong ayu, kayak wong wadon seperti itu. Nah sahabat pusaka Jawa dimanapun Anda berada, kita lihat dari metuknya. Metuknya ini adalah metuk iras sahabat pusaka Jawa. Metuknya iras artinya menyambung langsung. Untuk penandakan ini metuk, dia cuma di garis saja. Di sini ada garisnya. Biasanya kan ada metuk yang pasangan seperti cincin. Kelebihan dari metuk iras adalah tidak cepat rusak. Kadang kalau yang cincin dengan umur ratusan tahun akhirnya rusak. Nah kalau ini tidak. Dengan metuk iras diharapkan kuat, ya kan? Nah sahabat pusaka Jawa dimanapun Anda berada, sekarang kita bahas tentang pamornya. Pamornya dengan gambaran motif seperti semen yang ditumpahkan pada bolak-balik bilahnya. Ini adalah pamor pedaringan kebak. Pamor pedaringan kebak mempunyai makna simbolik kemapanan secara materi, di mana pedaringan artinya tempat menaruh beras, kebak artinya penuh. Jadi di sini kita mapan secara materi. Siapa orangnya yang tidak ingin mapan secara materi di zaman yang sangat susah seperti ini? Orang zaman sekarang seperti ini dianggap mulia, dianggap dihormati karena dia mempunyai kelebihan harta atau menjadi orang kaya. Mau tidak mau kita harus setuju dan harus berpendapat, karena kenyataannya seperti itu. Ketika kita di mata masyarakat kita tidak punya apa-apa, kadang mereka berasumsi kepada kita, berperilaku kepada kita berbeda dengan orang-orang yang mempunyai harta. Pamor pedaringan kebak sebagian pecinta keris beranggapan tuah atau angsarnya adalah agar didekati oleh rezeki. Didekati artinya rezeki yang mendekat kepada kita sendiri, bukan kita yang mengejar rezeki. Itu. Jadi ada yang kelas orang mencari rezeki, ada yang kelasnya kasbi, ngasab, cari duit, ada yang tajrib, artinya rezekinya datang sendiri. Doa-doa dari sang empu leluhur kita itu sudah istimewa. Sang empu itu empu kita ya, leluhur kita itu memang secara spiritualis mapan sekali. Bahkan mungkin orang-orang sekarang untuk mengungguli spiritualis orang-orang dulu kayaknya agak-agak susah. Hanya kalau dulu mungkin hampir mayoritas ya, kalau sekarang mungkin hanya beberapa gelintir orang, masih ada, masih banyak, tapi tidak sebanyak orang dulu. Orang dulu memakai roso, olah roso, seperti itu. Nah, sahabat pusaka Jawa dimanapun Anda berada, pertandingan kebak juga konon katanya ada nilai proteknya atau perlindungan dari hal-hal yang tidak diinginkan. Karena ketika kita menjadi orang kaya, pasti banyak orang yang iri. Nah, di sini juga doa-doa dari sang empu agar kita dijauhkan dari hal-hal yang sedemikian rupa. Seperti itu, sahabat pusaka Jawa. Jadi, pamor pedaringan kebak cocok buat siapa? Pamor pedaringan kebak cocok untuk orang yang main sembako, juga cocok. Pedagang wira swasta, di mana dia hasil bumi, ya cocok. Yang main di beras, di bulog, ya kan? Karena di situ kan makna filosofi pedaringan yang berhubungan dengan makanan.
pedaringan, kebak, penuh. Tapi secara umum cocok untuk siapa saja. Pamor pedaringan kebak tergolong pamor melumah. Artinya lawan dari pamor miring. Pamor pedaringan kebak bukan pamor pemilih. Artinya siapa saja cocok untuk memilikinya. Seperti itu. Oke, sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, ya, kalau kita lihat dari garapnya, dari besinya, ini adalah kemungkinan adalah tombak Brojoguno, sahabat Pusaka Jawa. Tombak Brojoguno kita ketahui terkenal dengan kekokohannya. Karena tombak Brojoguno dibuat itu untuk dibuat khusus bahannya untuk menembus baju siro baju besi ya, untuk menembus tameng. Tameng kan juga dari besi biar tembus. Jadi mempunyai bahan-bahan khusus. Yang tadi saya contohkan di sini, ya ini kan koin. Gitu kan. Nah, kan seperti itu, ya, nempel. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, Empu Brojoguno ada Empu Brojoguno 1, Brojoguno 2, seperti itu. Tapi yang jelas, ya, Empu Brojoguno banyak dicari. Baik tombaknya, baik garap kerisnya. Dulu saya punya keris sengkelat Brojoguno. Sudah termahar. Ya. Nah, kalau ini tombaknya banyak yang suka, banyak yang nyari, seperti itu. Kayak sahabat Pusaka Jawa. Nah, sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, kalau kita rangkum secara keseluruhan, jadi makna filosofi dari dapur tombak Ronpring agar kita menjadi manusia yang selalu eling lan waspada. Karena lambang dari bambu, daun bambu itu kanan kirinya tajam. Ya, bisa melindungi diri kita dari hal-hal yang tidak diinginkan. Kemudian menjadi orang yang didekati rezeki, menjadi orang yang mapan secara materi. Seperti itu, ya. Kemudian juga dari bahannya ini tergolong bahan yang sangat khusus, yaitu estimasinya adalah dari Empu Brojoguno. Oke, sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, sahabat Pusaka Jawa yang baru nonton channel YouTube saya, silakan pencet tombol subscribe, like, share, and comment, kemudian pencet tombol notifikasi lonceng untuk mendapatkan video-video ter-up to date dari saya. Apabila ada salah-salah kata saya minta maaf, kesalahan mutlak milik saya, kebenaran milik Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam budaya, rahayu, rahayu, rahayu. Alhamdulillah.